Penampakan ini namanya. Monggo Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Ustaz. Oh, Nyuwun sewu 200. kalau gadai 200. Alhamdulillah. Ustaz enggak takut bisulan? Kualat nih. Jangan Ustaz, tapi emang panas sih bawahnya. Gimana sih? Ini namanya sahabatan. Sehat Ustaz. Pengen ya? Kita tetap akrab, Ya, tetap manusia biasa yang kadang-kadang suka kesalahan, biasa itu. yes. Ustaz, Ya, gimana? hari ini kita ngumpul di Monumen Jogja kembali. Jogja kembali. Iya. Kira-kira buat Ustaz sendiri punya arti yang berbeda nggak sih? Monumen Jogja kembali. Iya. Setahu saya, Monumen Jogja kembali itu satu bangunan, Ustaz. Satu Bangunan. bangunan. Ya. Oke. Namanya Monumen Jogja kembali, Ustaz. Ustaz, bukannya monumen bangunan? Oh iya. Iya. Ya udah Ustaz, kita lama-lama jadi Sri Mulat nih. Hari ini kita bicara tentang celaka. Tentang celaka, Ustaz. Iya. Tadi saya sudah sampaikan Iya. 1 dari 4 tanda celaka. Betul. Nah kira-kira untuk Ustadz sendiri ada nggak sih sesuatu yang celaka yang kalau seandainya Iya. itu dimiliki oleh manusia maka dia akan rendah hina di mata Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka itu, Ustaz. Demi Allah, Ustaz. Itu punya gua. Oh iya. Jangan suka ngambil punya orang. Kreatif gitu loh. Kita cuma pengen kasih tahu Iya, bahwa iya. Ustadz itu akrab satu sama lain. Benar nggak Iya, Ustadz ya? Nggak ada iri hati, nggak Iya, ada dengki. betul Tulus sekali. ketika ngomong nggak dengki memang nggak dengki Iya, kan gitu. betul. Saya sedang celaka ini, Ustaz. Terus Ustadz, Iya. Kecelakaan pada seseorang adalah ketika dia tidak berilmu, Ustaz. oh, Sungguh ketika celaka. tidak Iya. berilmu. Ketika ilmu tidak ada pada seseorang, sungguh dia akan mengalami banyak sekali kondisi celaka. Kenapa? Karena ilmu akan mengantarkan seseorang pada keimanan, Ustaz. ilmu akan mengantarkan Iya. seseorang pada keimanan. Jangan dikira bahwa iman itu sekedar percaya, iman itu sekedar yakin, tetapi dia satu proses yang harus dialami oleh seorang lewat satu proses berilmu. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam di malam seperti ini melihat langit penuh dengan bintang, maka apa yang dikatakan oleh Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu tenggelam, Hilang. Iya. maka Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku nggak suka dengan tenggelam. Malam berikutnya lihat yang lebih gede gitu aja. Nanti tidak kira-kira gede gitu ya. Lebih gede, biasa aja. Iya. Kalau memang Ustadz harus biasa. Iya, biasa. Seorang Jawa jadi Iya. harus bisa lebih gede gitu, Ustaz. Emang di sini gede apa? Terus? Maka Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku karena ini lebih besar ketimbang yang kemarin gitu. Falamma afala, tapi ketika bulan itu pun tenggelam, Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku nggak suka dengan tenggelam seperti ini. Pagi hari mulai tampak sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu matahari, dan lebih terang, Ustaz. Ya. Lebih terang memang. Lebih terang. Ibrahim Matahari. matahari. Hari punya mata. Hari yang itu. Terus? Ibrahim mengatakan, ini mungkin Tuhanku. Tetapi ketika senja mulai menjelang dan matahari itu pun tenggelam, Ibrahim mengatakan, aku nggak suka dengan tenggelam seperti ini. Tuhanku adalah menciptakan bulan, bintang, matahari, langit, dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya fataras samawati wal ard hanifan musliman. Aku hadapkan wajahku pada yang menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, dan semua yang ada. Bintang. Ini Bintang. Iya. Iya. Bintang, Ustaz. Antum habis makan apa sih? Enggak, tadi dengarnya apa, Ustaz? Buntang. Oh, iya. Repot kalau bunting itu yang kacau lagi. Iya.
Saya tadi sedang pikir bunting gitu, Ustaz. Bintang. Bintang ya. Akhirnya sampailah Ibrahim alaihissalam ini kepada keyakinan sesungguhnya yaitu Allah lah yang menciptakan semua ini. Subhanallah. Keyakinan, keimanan Ibrahim itu lewat proses berilmu sampai pada keyakinan yang demikian. Iya. Maka orang yang tidak punya ilmu dia akan tersesat. Dan itulah celaka yang sesungguhnya, Ustaz. Subhanallah. Celaka berikutnya adalah ketika orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, Ustaz. Ya. Apa maksudnya? Iya, aja. Emang nggak boleh? Oh, boleh. Ayo kita ulang. Celaka adalah ketika ilmu tidak diamalkan, Ustaz. Masya Allah. Kan nggak boleh. Terus? Ya, diamalkan, Ustaz. Iya. Jadi kasajaru bila thamar. Iya, betul. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tumbuh tidak berbuah. Wah. Itu. Tapi kalau pohonnya memang tidak ada buahnya, Ustaz. Itu sih. Terus. Iya. Ketika ada ilmu tidak diamalkan, tentu ilmu itu tidak lagi memberikan manfaat bagi pemiliknya. Bermanfaatnya ilmu adalah ketika dia diamalkan. Mudahnya di sini mungkin ada tukang tambal ban, Ustaz. Tahu bannya bocor. Ini harusnya ditambal, sebelah sini yang bolong gitu. Tapi tidak segera ditambal, Ustaz. Oh, Tetap bocor juga. iya. Pulang nggak bakal makan. Iya, celaka, Ustaz. Celaka. Gitu. Ketika tidak diamalkan maka tidak ada manfaat pada ilmu yang dia miliki. Iya. Kecelakaan juga adalah ketika seseorang punya ilmu tetapi dia tidak mendasari ilmunya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih maksud saya, Ustaz. Lupis. Lebih didominasi oleh dorongan nafsunya. Orang yang demikian ini, na'udzubillah min dzalik, Allah gambarkan dengan gambar yang sangat buruk. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila. Bisakah kamu menjadi pemelihara atasnya? Iya. Jadi apa ya? Iya aja udah pokoknya. Daripada enggak, ayo iya. Terus orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz, dikatakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat pada orang itu. padahal innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah. Ini dia nafsu-nafsu. Tapi ini nafsu yang mendapatkan rahmat. Betul, Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Terus. Yoi. Atasawu an aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apa kalian kira mereka itu bisa mendengar dan bisa melihat? Ini orang yang sudah dikuasai nafsu, Ustaz. Meskipun mereka punya telinga, sungguh tidak mampu mendengarkan kebenaran. Mereka punya fikiran tetapi tidak mampu menggunakan fikirannya lagi dengan baik. Berarti fi qulubihim Maradun. fazadahumullahu maradan. Artinya apa, Ustaz? Di dalam hatinya ada penyakit. Oh, gitu. Lalu Allah tambahkan apa? Penyakitnya. Insyaallah. Subhanallah. Ternyata- Ustaz, sebentar. Gimana? Segmen kita untuk ini sudah selesai. Oh, begitu. Tapi Iya. masih ada lagi satu obrolan kita yang lebih Oke, dahsyat, lebih baik, dalam. baik, insyaallah. Ya kan, ibarat menggali sumur, semakin dalam semakin banyak Iya, airnya. iya, tukang Baik, sumur, kita ya. kembali setelah gempa yang berikut ini.